Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, Bu. Salam pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, Bu, baik. Bu. Sudah makan? Baik, Bu. Sudah dong, Bu. Sudah, Bu. Cocok ya, karena semangatnya udah tinggi-tinggi kali Ibu tengok. Kesehatannya, alhamdulillah, Ibu juga sehat meski nggak ada yang nanya. Ibu juga udah makan, sehingga Ibu juga semangat buat ngajar kalian. Ada yang nggak hadir? Sepertinya hadir semua, Bu. Karena semua hadir, Ibu hanya mengambil screenshot untuk pertemuan kali ini ya. Smile. Oke, baik. Ibu akan send ke grup kita. Sebelum memulai, Ibu mau mengingatkan kembali ya. Tugas minggu lalu, semua udah ngumpul. Bagus ya, tapi ada yang telat. Ainel, kenapa telat mengumpulkan? Begadang ya. Saya kemarin itu kendala jaringan, Bu. Lain kali ngumpulnya sesuai yang udah kita tentukan ya, biar Ibu juga bisa sesuai waktunya penilaian kalian dengan hasilnya nanti. Oke? Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Ya, lain kali jangan diulangi. Baik. Materi kita hari ini udah Ibu sampaikan kan minggu lalu apa aja? Masih ingat kan? Sudah. Saya, Bu. Apa itu, Okta? Metode penjumlahan vektor. Ya, betul. Metode penjumlahan vektor. Kemarin kita udah pengenalan tentang vektornya ya. Dan contoh-contohnya sekarang masuk ke metode penjumlahan vektor. Untuk lebih jelasnya, langsung saja Ibu share screen kan. Baik. Metode penjumlahan vektor. Metode, sebagaimana kita tahu artinya adalah cara. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu membangun kesadaran akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan, dan merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang, atau kita khususkan hari ini pada contoh vektor yaitu perpindahan, kemudian beserta presentasi hasil dan makna fisis yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Dan di sini kamu juga dituntun untuk memiliki perilaku ilmiah serta mampu menunjukkan keterampilan abad 21. Apa aja itu? Nanti kita periksa bersama. Siapa di antara kamu yang suka berlari? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya suka lari-lari. Lari dari kenyataan. Lari dari masalah ya, lari dari kenyataan, lari dari ngerjakan PR, makanya telat dikumpul. Tapi maksud Ibu di sini adalah lari yang olahraga ya. Jogging, maraton. Apalagi di zaman COVID ini, kita harus tetap menjaga kesehatan, minimalnya lari pagi atau lari sore sekali seminggunya. Oke, next. Pernah nggak menghitung jarak yang kamu tempuh setiap berlari? Enggak pernah, Bu. Kurang kerjaan. Kadang. Nggak pernah ya. Apalagi kalau larinya itu yang telat masuk ke sekolah kan. Takut gerbang ditutup. Mendadak. Alfi tuh, Bu. Pernah mengukur itu, Bu. Biasa ibu-ibu sering ngukur yang nggak jelas, Bu. Alfi, pernah? Ya. Nggak apa-apa. Kalau nggak pernah juga nggak apa-apa. Next. Pernah, Bu. Oh, pernah. Syukurlah ya.
Kemudian, berapa jauh sih perpindahan yang sudah kamu lalui dari awal kamu berlari sampai ke tujuan kamu berlari? Tergantung, Bu, tergantung rute larinya. Dari Bu. Itu yang kalian hitung jarak apa perpindahannya? Jarak. Kayaknya jarak. Jarak, Bu. Kan? Di Yang ibu jarak, tanya iya. perpindahan. Iya, ya. Iya, Bu. Perpindahannya nggak tahu lagi. Udah lupa ya pelajaran kemarin beda jarak sama perpindahan. Udah, kita jelasin lagi. Anak baik ya semua. Jadi jarak itu adalah total panjang lintasan tempuh suatu benda. Atau kita juga bisa. Pada selang waktu tertentu. Tetapi jarak ini tuh masuk pada besaran skalar. Yang berarti hanya memiliki nilai. Kemudian perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu. Dan perpindahan itu masuk kepada besaran vektor. Masih ingat kan pengertiannya, yaitu memiliki nilai dan arah. Benar. Arah. Contohnya udah Ibu cantumin lagi biar nggak lupa. Contoh lainnya itu ada kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, medan listrik, medan magnet, momen gaya, momentum sudut, gaya gravitasi, dan lain sebagainya. Tetapi pada pertemuan hari ini kita khususkan pada perpindahan saja. Baik, selanjutnya. Seperti terlihat di layar kalian, kita punya cerita di sini. Tokoh kita hari ini bernama Kamu. Jadi si Kamu dan teman-temannya punya jadwal jogging setiap minggu sore ke taman. Nah, jarak dari rumah si Kamu ke taman itu harus melewati supermarket dan kolam pancing. Ada yang tahu jarak rumah si Kamu? Cara menghitung jarak rumah si Kamu ke kolam pancing. Menghitung jarak itu hanya menambahkan jarak dari A ke B, B ke C, C ke D. Ada yang tahu? Titik A. Baik, siapa tadi? Kayaknya 1.900 meter ya, Bu. Yakin? Dari A ke B. 1.200, Bu. Iya, 200 ya, Bu. Karena A ke C tadi yang Ibu tanya ya, kalau ke D baru 1.900. Iya, Bu. Kemudian, kalau jarak dari si Kamu ke kolam pancing, kembali ke rumah kamu. Jarak ya, ingat kata kuncinya. Yuk, siapa yang bisa? Jaraknya berarti dari rumah kamu ke kolam pancing. Iya, Bu. Kembali ke rumah kamu. 2.400, Bu. 2.400. 1.400. Benar. Kalau kita ini bermain hitung-hitungan dulu ya, hitung-hitungan ringan. Kalau dari jarak si Kamu ke titik taman atau titik D, kembali ke B. Dari A ke D, kembali ke B. Ada yang tahu? Saya, Bu, Ya, berapa Inal? 2.250 ya, Bu ya. 2.000? 2.250 ya.
Iya, 2.250 meter. Dari beberapa perhitungan tadi, Ibu rasa kalian udah mengerti ya cara menghitung jarak, biarpun dibolak-balik, kalian udah ngerti. Tapi masalahnya dimulai dari sini. Kalau yang dihitung itu perpindahan dari A ke D berapa? Ingat kata kunci ya, perpindahan, bukan jarak. Ada yang tahu? Nanti cara ngitungnya itu adalah dengan mencari besar resultan vektor. Apa sih resultan vektor? Yaitu hasil dari penjumlahan 2 atau lebih vektor. Kemarin kan kita udah belajar tentang dasar-dasar vektor itu sendiri. Jadi, Ibu mau nanya nih, menurut Okta, ada berapa vektor dalam ilustrasi ini? Ada 3, Bu. Vektor yang mana aja tuh? Vektor AB, terus BC, terus dari C ke D, vektor CD, Bu. Ya, benar. Di sini ada 3 vektor. Jadi, kalau kita mau menghitung perpindahan dari titik si rumah kamu ke taman, kita bisa menghitungnya dengan mencari besar resultan vektor AB, BC, dan CD. Nah, cara ngitung resultan vektor itu gimana sih? Nah, disinilah kita pelajari metodenya. Terdapat beberapa metode dalam mencari resultan vektor. Ada metode grafis, analisis vektor, uraian, maupun jajar genjang. Tapi dalam pertemuan ini, kita khususkan pada metode grafis ya, yang mana metode ini adalah digunakan untuk menentukan resultan vektor dengan cara mengukurnya. Jadi, panjang resultan vektor itu bisa kita ukur menggunakan mistar, penggaris, dan untuk arahnya atau besar sudut vektornya itu dapat diukur menggunakan busur derajat. Ini nanti alat ini sangat berguna untuk praktikum yang akan kita lakukan sesuai LKPD yang udah Ibu bagikan ke grup WA ya. Syarat agar kita bisa menghitung resultan vektor itu dengan cara grafis. Pertama yaitu arah acuan vektor ditentukan berdasarkan sumbu X positif. Nah, sebenarnya ini menentukan sumbu X positif itu tergantung kepada bagaimana kita setujunya yang mana ya. Kita setuju menggunakan positif itu ke arah mana. Jadi, masuk ke aturan kedua itu sudut vektor akan bernilai positif jika diukur berlawanan arah putaran jam. Dia ada tegak lurus misalnya. Kalau searah putaran jam, berarti dia negatif kan, karena berlawanan dia positif. Kemudian syarat ketiganya ada panjang vektor digambarkan menggunakan skala panjang yang sesuai. Misalnya ada satu vektor yang besarnya 10 Newton. Dalam gambar, kita bisa menuliskannya sepanjang 1 cm saja. Nah, jika dia 20 Newton, akan kita gambar di kertas kita itu sepanjang 2 cm saja. Begitu juga seterusnya, 30, 40, bisa kita konversikan ke dalam kertas kita sepanjang 3 cm atau 4 cm saja. Untuk menghemat kertas. Langkah pertama untuk melakukan pengukuran besaran vektor menggunakan grafis, metode grafis, yaitu menetapkan skala dari masing-masing besaran vektor. Ingat ya, skalanya harus tepat dan juga sesuai. Kita kembali ke ilustrasi jogging si kamu tadi. Jadi, di sini ada vektor A, B, C, dan C, D. Lebih mudahnya kita membuat vektor A ke vektor B itu kita sebut F1.
besarnya 550 meter. Kemudian vektor BC kita sebut saja vektor F2 dengan panjangnya adalah 650 meter. Kemudian ada vektor C. Ke vektor D kita sebut saja F3 dengan panjang 700 meter. Nah, skala yang kita tetapkan itu adalah 100 meter sama dengan 1 cm. Ini tergantung ketentuan yang kita berikan masing-masing ya. Nah, jika 1 cm berarti didapatkan F1, nanti panjangnya yang kita tulis di buku kita adalah 5,5 cm. Kemudian vektor F2 digambarkan sepanjang 6,5 cm dan vektor ketiga atau F3 kita gambarkan sepanjang 7 cm. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, udah bisa kita lanjut ke step kedua? Bisa, Bu. Oke. Masih semangat? Semangat dong. Semangat, Bu, semangat. Masih, Semangat, Bu. Semangat. Ibu suka nih semangat-semangat yang kayak gini. Oke, next. Langkah kedua, yaitu menggambar besar dan arah masing-masing vektor seperti pada gambar di sebelah. Tunggu ya nanti gambarnya. Kemudian panjang R-nya adalah F1 ditambah F2 ditambah F3 atau vektor 1 ditambah vektor 2 ditambah vektor 3. Nah, ini dapat dihitung menggunakan penggaris. Sementara untuk sudutnya, ini skenario penghitungannya. Nah, di sini udah Ibu dapat nih panjang dari A ke D menggunakan mistar atau ruler atau penggaris itu sepanjang 13 cm. Sedangkan arahnya di 4 derajat terhadap sumbu X positif. Yang mana ini sumbu positif ya kan? Yang mana ini kok bisa dapat 4 derajat? Caranya kayak mana? Mari kita pecahkan sama-sama. Jadi yang Ibu maksudkan di sini sejauh 13 cm yaitu ini. Kalian bisa melihat pointer merah ini? Bisa? Bisa. Oh ya. Jadi dari titik A kita letakkan skala 0. Kemudian kita hitung sejauh D. Nah, dapat di buku Ibu yang udah Ibu hitung itu sejauh 13 cm. Itulah kenapa panjang R-nya adalah 13 cm. Kemudian arah vektornya 4 derajat. Dari mana dihitungnya, Bu? Nah, dari sini. Nih. Busurnya ditaruh selurusan perpindahannya ya. Dihitungnya di sini. 1, 2, 3, 4. Pas di garis 4. Itulah kenapa arah sudutnya itu ada di 4 derajat terhadap sumbu X positif. Ingat tadi ya, kalau arahnya positif berarti kita menghitungnya kebalikan dari jarum jam. Karena kita ngitung ke atas kan, berarti berbalik dengan arah jarum jam. Makanya dia 4 derajat terhadap sumbu X positif. Dapat dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya. Seperti itulah cara menghitung perpindahan suatu vektor dengan cara metode grafis. Tapi metode ini dan metode lain pun pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, dengan menggunakan metode ini, kekurangan atau kelemahan yang kita dapatkan adalah kesalahan pengukuran yang kurang sistematis. Atau sebut saja error, terjadi error dalam penghitungan. Misalnya dalam menentukan garis yang tepat ke skalanya,
atau kita salah arah menghitungnya, dan kesalahan-kesalahan atau error-error seperti itulah yang menjadi kelemahan dalam metode ini. Tapi karena itulah ada banyak metode lain yang bisa kita gunakan. Yang kekurangannya lebih diminimalkan lagi dari metode ini. Oke, apa sudah bisa lanjut ke praktikum? Bisa, Bu. Nah, kelompok pertama ada Ainal dan Revita, kelompok kedua Alfiani dan Grace, dan kelompok ketiga ada Okta dan Patricia. Oke. Kasusnya adalah diketahui sebuah partikel mengalir ke arah selatan sejauh 20 cm, kemudian menuju arah timur sejauh 33 cm, lalu ke arah utara sejauh 12 cm. Berapakah perpindahan partikel dari awal perjalanannya sampai ke tujuan? Penjumlahan resultan vektornya kalian lakukan dengan dua cara ya. Pertama dengan metode grafis, dan kedua dengan metode segitiga atau Pitagoras. Seperti cara minggu lalu yang Pitagoras. Kemudian sedangkan menentukan arahnya adalah busur derajat saja. Untuk menentukan arahnya, arah dari kedua cara di atas yaitu Pitagoras dan grafis, kita gunakan busur derajat saja untuk melihat perbandingan dari error yang Ibu maksudkan tadi. Oke. Berapa menit kira-kira yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan praktikum mini ini? Kurang lebih 5 menit, Bu. Berapa? 5 menit 10 bisa? menit. Iya, Bu. Baik. Ibu kasih 5 menit ya. Oke, Bu. Oke. Sembari menunggu, teman-teman bisa mendiskusikannya lewat grup WA ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang tidak jelas, bisa ditanyakan melalui grup WA. Ibu mau kalian mendiskusikannya tetap dengan Zoom dan OpenCam untuk melihat bagaimana komunikasi kalian baik di WA maupun di virtual ini. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Kelompok 1 ada kendala. Kelompok 1 ada, Bu. Aman. Kelompok 2 aman. Kelompok 3 ada kendala. Aman, Bu. Nggak ada kendala. Kalau tidak ada kendala berarti udah siap ya. Udah bisa dipresentasikan. Udah, Bu, siap. Pertama kirim ke Ibu dulu ya jawabannya, biar Ibu tampilkan nanti. Biar lebih efisien kita. Kami kirimnya ke grup ya, Bu ya. Ya, siap. Sudah dikirim, Bu. Oke, Ibu Udah, input kami yang dulu. pertama. Silahkan. Presentasikan kelompok 1. Jangan deh. Kelompok 2 duluan. Mana suaranya? Halo, masih semangat? Masih, Bu. Ayo, kelompok 2. Lupa ya yang mana kawannya. Kami maksudnya yang kelompok 2 itu harusnya yang 33,95 cm, kemudian yang metode grafisnya 33,8 cm, dan arah perpindahannya itu 13 derajat ke arah X positif. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau dilihat dengan membandingkan dua metode tadi itu kan Bu, bisa kita lihat bahwasannya
hasil akhir keduanya itu nggak begitu jauh, Bu. Makanya disimpulkan kalau dari kelompok kami sih hasil ini valid, Bu. Terima Oke. kasih. Beri aplaus untuk teman kita Alfiadi sebagai perwakilan dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Okta dan Patricia. Silahkan perwakilan. Iya, Bu. Berarti kalian semua udah mengerti lah ya, udah paham apa yang Ibu maksud tadi tentang error atau meminimalkan kesalahannya itu. Di metode segitiga atau Pitagoras kita dapat sama semua ya, 33,9 atau kalau kita bulatkan sama aja sama 34. Kemudian kalau metode grafis atau menghitung secara rulernya atau bujur derajatnya langsung, kita dapat di 3,4, 33,8 sama 34 pas. Hanya sedikit sekali perbedaannya. Itulah yang membuat metode itu tidak hanya satu di penghitungan resultan vektor, tetapi banyak, yaitu untuk meminimalkan kesalahan perhitungan. Overall kita udah ngerti ya, udah paham tujuan dari tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Secara tidak sadar kita udah melakukan, kita udah tahu, kita udah melaksanakan perpindahan itu sendiri. Seperti tadi lari yang dihitung jaraknya, atau tanpa kita hitung jaraknya, sudah kita lakukan vektor perpindahan itu. Dan untuk menghitungnya itulah kita lakukan praktikum tadi. Dan jawabannya sudah memuaskan, sangat-sangat memuaskan. Dan sudah sistematis juga dikirimkan, kalian udah melaksanakan keterampilan abad 21 itu. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini, kita sudah mendapatkan hasil hari ini. Jangan lupa tetap bersyukur kepada Tuhan, jaga kesehatan, jangan lupa makan. Seperti biasa, first impression untuk pelajaran hari ini. Bisa kalian ungkapkan dalam satu kata. Kita mulai dari Oktaviani. Ya, Bu. Vektor itu kan artinya arah, Bu. Jadi pelajaran Ibu ini membawa kami ke arah positif. Busuk. Bagus ini, bagus. Patricia, first impression untuk hari ini. Iya, Bu, satu kata, bernilai, Bu. Oh. Kan bernilai dan memiliki arah. Jadi melengkapi dengan yang dibilang Okta. Ya. Pembelajaran ini bernilai. Terima kasih. Selanjutnya, Grace. Ya, Bu, satu kata, jarak. Jarak. Kenapa ini jarak ini? Apa ada makna di balik jarak ini? Untuk seorang Grace. Karena masih pandemi, Bu. Oh iya, bener ya. Kita juga melakukan pembelajaran jarak jauh. Cocok. Bagus. Terima kasih, Grace. Selanjutnya, Ainal. Satu katanya itu, Bu, penggaris, Bu. Penggaris. Kenapa penggaris? Kenapa dengan penggaris? Ada apa dengan penggaris?
Karena kan Bu, penggaris salah satu untuk mengukur Bu, yang mananya mengukur jarak gitu Bu, mengukur panjang. Ya, ya, terima kasih. Meskipun kamu nggak ada ruler saat itu ya. Iya Bu. Iya, nggak apa-apa. Lain kali jangan lupa. Selanjutnya, Revita. Apa masih berkendala jaringan, Revita? Halo Bu, Ya. One word for today. impresif Bu. Yes, terima kasih. Ya Bu. Kamu juga impresif, masih bisa terus bertahan meski jaringannya leleh. Ibu sangat berterima kasih kepada kamu, Revita. Kemudian, Alfiani. Positif, Bu. Positif. Sama ya, sama Oktaviani. Sehati kalian. Ya, nggak apa-apa. Berarti dari beberapa impression hari ini, Ibu bisa berkata bahwa kita sukses dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih, dan terima kasih. Oke, tugas jangan lupa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. See you next week. Soon, Bu. Thank you. Ya, terima kasih sama-sama. Thank you, Bu. 梅雨の真ん中今日は雨上がり生ぬるい風静かな夜道を通り抜ける夏が近い